sinopsisnya. Semoga cukup bisa ngerangkum ya, paling enggak ya 60% kamu dapat dari pertemuan ini, nanti 40%-nya kamu baca-baca sendiri ya. Saya bukan baca-baca sendiri mandiri ya, cuma dihafalkan lagi aja, buka lagi PPT-nya. Yang kita bahas hari ini adalah gangguan di esofagus sama di gaster. Nah, kemarin sebenarnya, bukan kemarin ya, di visiol ya, sebenarnya kita bahas fungsi-fungsi dari GI tract ini. Mulut sama faring. Di mulut, apa ya, menyederhanakan makanan dengan cara dipotong lebih kecil sama dikasih saliva. Nanti jadi bolus, makanya jadi bolus namanya. Terus di esofagus hanya untuk menyalurkan kan esofagus. Terus nanti akan masuk ke gaster. Di gaster nanti pemecahannya pakai enzim-enzim yang dihasilkan sama gaster. Terus apa namanya ada asam lambung juga yang menghancurkan. Terus di duodenum nanti juga hanya melewati di duodenum ya, tapi di tempatnya di duodenum itu akan mengeluarkan enzim dari pankreas sama dari hepar. Terus habis itu jadi ingat ya, apa sih cairan empedu itu apa namanya? Cairan empedu itu produksinya bukan di empedu, tapi cairan empedu produksinya di hepar. Dari mana? Dari lemak yang kamu makan sama dari pemecahan dari eritrosit. Jadi ya bilirubin gitu ya. Terus nanti di usus halus lalu ke kolon, lalu nanti ke rektum ya. Terus ini berdasarkan regionnya ya. Jangan lupa di kanan atas ada hepar, ada ginjal, tapi ingat ginjal bukan di intraperitoneal, ginjal di belakang ya, di retroperitoneal. Lalu ada gallbladder juga, intestinal tapi yang kolon harusnya ya, yang kecil, yang apa usus halus sebenarnya enggak ya. Di epigastrium ada hepar, ada apa namanya kolon dikit ya, ada kole juga, ada pankreas sama ada gaster juga. Di kiri atas ada ujung dari liver, ada gaster, ada ginjal bagian kiri tapi di belakang, ada spleen juga ya. Spleen tuh sembunyi di sini guys, di sini. Di apa namanya kanan tengah ya, di kanan tengah itu kolon yang ini ya. Kalau ginjal bisa sih kalau ginjalnya rendah, sama ada ureter sebenarnya. Umbilikal ada duodenum, ada usus halus. Di yang kiri ada kolon juga ya, sama ginjal yang bagian kiri sama ureter. Di kanan bawah ada apendik, ada sekum ya. Di tengah bawah, sebenarnya tengah bawah nama lainnya apa namanya, Rek? Suprapubis nama lainnya, hipogastrik nama lainnya suprapubis, di mana di situ ada organ reproduksi sama VU ya. Kita bahas dari atas, dari kelainan esofagus. Nah, banyak banget tuh yang dibahas ya, dari anatominya sama kelainan-kelainannya. Tapi nggak semua kelainan kok ya yang kita bahas. Ini, anatominya apakah yang perlu dihafalin? Oke. Yang perlu dihafalin dari esofagus adalah tempat pengecilannya esofagus. Yang pertama kamu ingatkan esofagus itu punya apa namanya? Dua junction ya. Ada dua sphincter ya sebenarnya. Atas yang membatasi sama faring, bawah yang membatasi sama gaster. Jadi pengecilannya di situ, di atas, di upper esophageal sphincter, sama di lower esophageal sphincter, sama di mana? Di sini. Di tempat percabangan antara aortobrachial. Jadi tempat apa namanya? Tempat ada aortanya sama percabangan bronkus. Jadi tiga tempat ini tempat pengecilan normalnya si esofagus. Memang normally mengecil di situ ya. Terus berikutnya kita lihat di bagian mukosanya. Ingat di mukosanya esofagus itu masih berbentuk squamous. Ketika sudah masuk ke gaster bentuknya sudah kolumner kayak gini. Terus di sini ada diafragma yang membatasi antara organ toraks sama organ abdomen di sini ya. Nah, Z-line ini apa yang membatasi itu? Apa namanya? Antara squamous sama kolumner ya.
Nah, tadi kan aku bilang, Rek, ini ada perbatasan di sini ya. Nanti ketika bagian abdomen itu pindah ke atas, ke sini, itu nanti namanya hiatal hernia ya. Nah, kita masuk ke hafalan yang pertama. Atresia esophagus plus minus tracheoesophageal fistule. Oke, ingat kemarin sekalian kita mengingat-ingat materi radiologi kemarin. Dia penyakitnya apa, Rek? Munculnya pada apa? Umur berapa? Eh, munculnya pada umur berapa? Kalau atresia berarti tidak terbentuk esophagus. Berarti pada keluhannya apa yo nanti yo? Kemarin di radiologi udah ya? Mana sih chargerku ini? Keluhannya apa kalau esopagusnya nggak kebentuk? Muntah ASI. Yes, muntahnya muntah ASI ya. Nah, jadi awalnya bisa macam-macam ya, Rek ya keluhannya. Ini apa Kak? Jebel, 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 jebel. Nah, pertama kamu biar gampang, nggak usah hafalin dulu. Ingat-ingat anatominya dulu, gini bentuknya ntar. Nah, ini yang ada fistelnya sih. Yang nggak ada fistelnya itu berarti kayak gini. Esofagusnya nggak kebentuk. Ini esofagus, ketutup. Jadi makanan nggak bisa masuk. Anak baru lahir, berarti makanan apa? ASI. Tiap dia diminumkan ASI, bleh, gitu keluar terus, nggak ketelan ASInya. Itu ya. Yang pertama kamu ingat itu anatominya. Nah, tapi kita lihat lagi balik plus minus ada tracheoesophageal fistule. Fistule itu apa? Fistule itu sambungan. Jadi ada yang menyambungkan antara esofagus sama trakea. Jadinya bentuknya gini. Nah, kita lihat gambarnya ya kalau kayak gini. Ini kan nggak nyambung sama sekali ya kalau ini. Berarti dia muntahkan tok gitu. Kalau ini kamu lihat, berarti makanan dari esofagus bisa masuk ke paru-paru ke sini. Ini juga bisa masuk juga. Ya, yang bahaya tuh itu. Yang bahaya adalah makanan yang harusnya masuk ke gaster tapi malah masuk ke paru-paru. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kita lihat yang ini. Kalau yang ini apa Kak? 85% kasus kita kayak gini. Berarti kalau kayak gini gimana, Rek? Bentuknya? Makanan nggak masuk. Tapi apa yang masuk ke gaster jadinya? Kalau bentuknya kayak gitu. Udara. Udara, jadi gasternya gimana? Jadinya gasternya gimana, Rek? Kalau udara stok yang masuk. Kembung jadinya. Nah, maka apa namanya klinisnya pasiennya pasti ini kan ya. Kalau esophageal atresia nggak bisa nelen makanan, pasti keluar. Terus bisa distres nafas postpartum. Habis dia lahir, terus dia kok gampang sesek. Kenapa kok sesek? Karena tadi tuh aspirasi. Apa namanya? Jangankan asinya, air ludahnya pun bisa masuk ke dalam paru-paru gitu. Hipersalivasi, drooling, drooling tuh ngeces ya. Cyanosis dan lain-lain ya. Terus diagnosisnya sebenarnya bisa kita USG dari sebelum dia lahir, udah kelihatan dari sebelum lahir nggak ada esofagusnya. Di foto foto polos biasa bisa ada air fluid level di mediastinum. Di bagian jantungnya tuh ada tumpukan cairan. Kalau parah ya, kalau sampai caranya masuk ke mediastinum. Apa nih Kak, chest curling NGT. Jadi biasanya kita masukkan NGT kan nggak bisa masuk tuh. Kayak ketahan di sini, terus kita foto, dar gitu. Oh iya beneran ternyata EKG-nya bulat di sini. Tuh. Terus apalagi udara pada gaster. Kalau ada udara pada gasternya banyak, tadi yang ada fistulanya berarti ya. Ada fistula dari trakea ke esofagusnya. Akhirnya perutnya membesar. Bisa pakai barium nanti berarti enggak lanjut kontrasnya bertahan di esofagus toh.
Nah, bisa satu kelainan namanya Vater syndrome, nanti kita bahas ya. Terapinya apa? Ya mau nggak mau stabilisasi kalau kondisinya jelek, tapi ya mau nggak mau harus dioperasi. Kalau ada fistulnya, anastomosis itu disambung ya. Kalau ada fistulnya ya diambil, fistulektomi. Atau gastrostomi temporer, diambil gastarnya sementara. Nah, ini Vater syndrome. Ya, siapa tahu Kak Amang keluarin. Di mana Vater syndrome adalah penyakit pada kelainan kongenital tidak terbentuknya organ. Organ apa? Ya sudah singkat itu. Factor. V, vertebrae. A, anus. Jadi dia atresia ani, nggak punya anus. C, ada gangguan jantung. T-nya trakea. E-nya esofagus. R-nya renal atau apa? Sistem urin. L-nya lim. Apa namanya? Ekstremitas sama radius ya. Udah satu. Yang kedua, start skiring. Start skiring berarti ada kayak cincin, ada bagian esofagus yang mengecil. Struktur berarti mengecil, tapi bentuknya sirkumferensial. Sirkumferensial berarti muter kayak gini ya. Kalau struktur biasa tuh gini guys, kayak mengecilnya gini. Tapi kalau sirkumferensial ngecilnya gini, kayak ada karetnya. Di mana? Di GI junction ya. Biasanya seringnya terjadi bersamaan dengan sliding hiatal hernia. Oke, hiatal hernia tadi apa, Rek? Bagian dari perut yang menonjolnya ke daerah kafum torak. Oke, pintar. Jadi biasanya itu awalnya hiatal hernia nonjol ke atas, akhirnya bagian atasnya lagi kebentuk ring. Nanti ada gambarnya ya. Nah, biasanya pasiennya datang dengan keluhan apa? Reflux. Jadi makanannya yang dari eh, apa perut keluar semua. Bisa ada esofagitis erosif, jadi erosi pinggiran esofagusnya sama kelainan motilitas, berarti nggak bisa menggerakkan makanan masuk ke dalam gaster. Ini ya, klinisnya orangnya disfagia, berarti kesusahan buat menelan, tiap makan kayak kesangkut gitu ya. Pemeriksaannya bisa pakai barium esofagogram, barium berarti kita kasih kontras, terus difoto gitu ya. Ada gambaran katanya seperti daerah pensil kayak gini nih. Nah, ini cincinnya kayak gini. Ini cincinnya. Lalu EGD itu esofago gastroduodenoskopi. Kalau ada kopi, ada gambaran nama kopi-kopi gini, berarti itu dimasukkan kamera di sini endoskopi, kelihatan. Nah, ini gambarnya. Ada bulatan gitu, terus ternyata di bawahnya lagi ada hiatal hernianya. Ada ini ya hiatal hernianya. Tet, gitu. Terapinya apa? Biasanya kan orang yang sering kayak gini tuh karena makan terlalu heboh ya, makannya terlalu ditelan-telan gitu. Jadi KIE makanannya harus dimakan sampai apa Rek, makan berapa kali? Berapa kunyahan katanya? Berapa? 40, 33. Allah, gitu. Kalau impaksi ini apa? Biasanya selain kita EGD kan selain di itu kan dimasukkan kamera gitu kan. Selain kita masukkan kamera, bisa kita sekalian dorong di apa sumbatannya itu didorong sekalian. So, bisa kita kasih glukagon sebagai obat relaksan atau balon bugi dilatasi ini apa, Pak? Jadi dimasukkan tadi alat terus dikasih di balon buat ngembangin gitu. Tapi kalau tetap gagal, baru harus dioperasi ya. Baru dua hafalannya. Eh, ya dua. Next, Plummer-Vinson syndrome. Ada hafalannya lagi. Kalau Plummer-Vinson syndrome ada ini ya hafalannya. Jadi apa hubungannya ini penyakit ini semua pada esofagus? Di esofagusnya ada kayak web, ada kayak jaring-jaring di esofagusnya. Di antara hipofaring ya di belakang bagian belakang. Ada itu, tapi ada lain-lainnya juga. Ada lain-lain apa? Ada splenomegali. Terus ada akildria ini apa? Gasternya sedikit memproduksi asam lambung. Terus ada disfasia, terus ada iron deficiency anemia, berarti anemia defisiensi Fe.
Anemia defisiensi Fe itu biasanya disertai dengan ini, koilonikia. Jadi apa ininya kukunya tuh kayak sendok. Sama disertai sama ini atrofi lidahnya, kemarin sudah ya aku jelaskan ya. Nah, ternyata lebih sering pada wanita dan kalau ada Plummer syndrome ini high risk terjadi SCC squamous cell carcinoma ya. Pemeriksaannya pakai barium, nanti ada gambaran kayak jaring-jaring di esofagusnya. Terus ini ya, pemeriksaan labnya ditambah ada anemia. Terus di EGD tadi masuk kamera, ternyata benar ada atrofi mukosanya gitu kan. Ada bentuk web tadi sekalian diambil buat kita biopsi. Udah ya. Terapinya apa dong Kak? Ya diterapi semuanya, anemia defisiensi Fe-nya diterapi, terapi simptomatis semuanya ya. Next, gangguan motilitas. Bisa kamu nalar ya. Kalau gangguan motilitas berarti ada gangguan dari pergerakan esofagusnya. Nah, esofagus kan ingat ya berjalan di sini. Berarti, tapi bukan karena asam lambung naik ya, tapi karena gerakan motilitasnya ya. Jadi ada nyeri dada, tapi kok bukan ke arah jantung, bukan ke arah paru, semuanya normal gitu loh. Tapi aneh nyeri dadanya gitu kan. Dan ada spasme esofagusnya, jadi kayak kejang esofagusnya. Kita lakukan pemeriksaan namanya manometer. Manometri itu ada alat untuk mendeteksi tekanan dari esofagus. Nah, apa namanya gangguan motilitas ini bisa apa aja? Bisa relaksasi dari lower esophagus sphincternya inadequate, berarti nggak kuat untuk relaksasi, berarti terlalu kenceng. Atau kontraksi esofagusnya tidak terkoordinasi. Harusnya esofagus tuh gini kan, kayak ketika dia melendung kalau ada makanan, terus kedorong lagi ke bawah gitu kan, terus lurus, terus dorong lagi kayak gini kan. Nah, tapi dia tidak terkoordinir itunya kontraksinya. Jadinya akhirnya apa ya? Kayak nggak turun ke bawah, akhirnya makanan bulat di atas itu bisa. Apalagi kelainan hiperkontraktilitas, berarti terlalu tinggi tekanannya, terlalu wek gitu juga bikin sakit. Yang keempat, hipokontraksi. Ada sih kontraksi, tapi kontraksinya lemah. Hafalin, biasanya Kak Amal suka ngasih yang begitu-begitu tuh. Ingat ya, ada 4. Relaksasi sfinkternya yang nggak kuat, kok apa namanya gerakannya tidak terkoordinasi. Yang ketiga terlalu kontraksi, yang keempat lemah kontraksinya. Jadi ingat ada yang lemah kontraksi, ada yang tinggi kontraksi. Satunya lemahnya di sfinkter, satunya nggak terkoordinasi. Oke. Next, akalasia. Kemarin kita bahas di radiologi ya, akalasia. Nah, akalasia kan sebenarnya kita lihat pakai radiologi, pakai barium ya sebenarnya ya. Di mana ada pengecilan dari esofagus kalau dari bariumnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ternyata ada defisiensi sel ganglion nientrik plexus auerbach pada distal esofagus. Jadi pada esofagus di bagian bawah ganglion sarafnya nggak ada, hilang ganglion sarafnya. Atau di generasi dorsal nukleus, intinya sarafnya ya. Sarafnya hilang, katanya sih di penyebabnya HSV1, berarti human herpes simplex virus katanya. Atau ada yang bilang autoimun, bisa. Tapi intinya karena sarafnya ada yang hilang. Nah, karena sarafnya hilang, kemarin kan ingat ya, Rek, kalau saraf itu hilang, maka kan nggak ada kontraksi. Lama nggak kontraksi, lama-lama akan mengecil gitu. Itu akalasia yang primer. Kayak ini ya, kalau akalasia primer berarti patofisnya mirip sama Hirschsprung. Kalau Hirschsprung kan di kolonnya. Tapi kalau akalasia sekunder berarti ada penyebab lain yang menyebabkan dia akalasia. Bisa Chagas disease. Chagas disease adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk di Afrika. Ada pseudoakalasia karena keganasan. Jadi awalnya ada squamous cell carcinoma misalnya ya.
terus habis itu dia akan mengecil, bisa. Atau karena inflamasi kronis atau DM katanya bisa. Dari mana taunya nanti? Nah ini ya, kalau pakai manometer tadi, alat yang mendeteksi pakai tekanan tadi itu ya, apa namanya, kapan dibilang akalasia, kalau ini ya, relaksasi SEB-nya tidak sempurna. Terus apa peristaltik corpus esophagus di bagian apa ya? Korpus itu badannya esofagusnya nggak ada gerakan peristaltik. Sama tekanan intraesofagusnya meningkat lebih meningkat dibanding di gaster. Kenapa? Karena mengecil di bagian sini. Ya, klinisnya apa dong? Ya udah nggak bisa nelen ya, nggak bisa sampai ke gaster. Yang jelas pasti makanan berat. Kok makanan padat. 66% cairan juga bisa nggak masuk ya. Nyeri retrosternal ya di sini. Terus makanya dilambat harus pelan gitu. Nemo nih, ayo Rek, ada yang bisa jawab nggak kenapa Nemo nih? Kemarin aku punya utang kopi sama siapa ya? Faiza sama siapa? Gak ada yang ngaku nih. Kemarin aku utang kopi sama siapa Rek? Ya udah, Kayaknya nggak sama ada. Laila deh, Kak. Sama siapa? Sama Lail. Oh ya Lail ya. Nanti ingetin ya Rek, aku soalnya nggak tahu muka kalian yang mana. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa hubungannya akalasia sama Nemo nih? Nemo nih di mana? Di paru kan? Kok bisa akalasia jadi Nemo nih? Pas, Spasmo. kalau mm, kalau makanannya nggak ada yang masuk, jadi gimana? Kalau makanannya nggak ada yang masuk, terus akhirnya numpuk kan? Terus, Oh, aspirasi tuh, Kak. nah, aspirasi jadinya. Biasanya terjadi pneumonia pada akalasia kalau orang tua kan susah buat ngunyah, susah buat ini gitu kan. Akhirnya gampang masuk ke paru-paru, masuk lewat faring ya. Diagnosisnya udah kemarin ya pakai barium, ada bird big sign, ada yang bilang red tail sign. Sama pakai manometer tadi juga ya melihat itunya apa gerakannya. EGD ingat ya EGD itu tadi loh esofago gastro duodenokop itu loh yang pakai kamera. Terapinya dikasih nitrat. Nitrat itu kan vasodilator, biar bisa vasodilatasi katanya. Tapi nggak pernah nemu aku orang dikasih nitrat. Sama dikasih katanya injeksi botox juga katanya biar bisa bikin dilatasi. Biasanya sih langsung dioperasi ya, diambil esofagus yang di bagian ujungnya itu. Ini bedanya akalasia primer sama akalasia sekunder. Ayo Rek, tadi penyebabnya apa akalasia yang primer? Karena nggak ada apanya? Ganglion. Yes, nggak ada sarafnya. Kalau akalasia sekunder ada penyebab penyakitnya ya. Kalau yang primer ternyata dia itu apa ya ringan masalahnya, nggak heboh gitu loh. Terus apa namanya progresif, tapi progresif. Kayak tambah lama tambah berat sama lebih dari 1 tahun. Tapi kalau yang sekunder cepet banget. Nyeri dadanya juga apa namanya ringan sampai sedang kalau yang primer. Berat badannya ringan, berat badan turunnya ringan juga gitu karena pelan-pelan masih ada makanan yang masuk gitu. Komplikasi parunya ya jelas ya kalau yang primer karena lama bertahun-tahun gitu. Tapi kalau akalasia yang sekunder apa namanya penurunan berat badannya tuh berat gitu kan karena langsung progresivitasnya cepat gitu. Next divertikula, ada kata divertikula berarti ada kantong tel kayak gini.
Nah, dibedakan berdasarkan lokasinya dan ininya ya, apa namanya, tempatnya ya, komponennya ya. Ada krikofaringeal atau namanya faringoesofageal, berarti di antara faring sama esofagus yang paling banyak di sini, di mana yang kena musculus inferior constrictor sama musculus cricofaringeus. Ya udah inget aja kan namanya krikofaringeal, berarti musculus cricofaringeus. Apa keluhannya? Biasanya seringnya cowok ya. Keluhannya kalau ada kantong di situ ya, jadinya kan ada makanan yang numpuk di situ jadinya ya. Jadi akhirnya bisa juga makanannya keluar gitu. Diagnosisnya sama, Rek. Pakai barium, pakai EGD, pakai manometri. Oke. Kalau yang pulsion diverticula atau namanya yang apa epipenic ini ya, dia itu apa namanya mirip sama bukan mirip mirip kayak SCC ya, predisposisinya SCC. Kadang juga simptomatis. Kalau traction, aku nggak tahu kenapa. Ini kalau traction ternyata selalu disangkut pautkan sama penyakit-penyakit di torak. Jadi bisa TB paru, limfadenopati mediastinum, sama sarkoidosis. Yang paling mungkin kalau dari nalarku ya, namanya kan traction, berarti karena ketarik, esofagusnya ketarik. Misalnya ada TB paru, ini kan esofagus, di sini kan pinggir-pinggir kan paru. Misalnya ada TB paru di sini, nah esofagusnya ketarik kayak gini mungkin. Nih, limfadenopati mediastinum, berarti kan di sini nih esofagusnya ketarik gitu. Sarkoidosis kan juga penyakit paru ya, itu. Jadi mungkin ingatnya itu ya, kalau yang traction karena ketarik dari organ-organ di torak. Ini ya, divertikula itu berarti ada kantongnya. Nih. Korpal tuh corpus alenium. Ini gampang, Rek. Corpus alenium itu apa? Benda asing di esofagus. Pasti seringnya anak. Contoh, anak itu kan masih zaman yang apa ya, semua sesuatu dimasukkan ke mulut. Nah, klinisnya tergantung ukuran atau bendanya, konsistensi juga. Contoh, oh ini apa? Kalau oh iya, anak pondokan juga sering. Apa kalau anak pondokan? Seringnya. Kemasukan apa? Peniti. Yes, peniti. Kalau anak pondokan seringnya. Anak kecil tuh baterai, koin bisa itu. Nah, kalau memang dia itu apa ya, benda-benda yang santai, kita biarin biasanya. Kita biarin ya udah nanti lihat aja di empuknya gitu biasanya ya. Nah, yang kita takutkan malah kan gini, kalau masuk ke GI tract malah nggak apa-apa gitu kan. Yang kita takutkan kalau masuknya ke paru-paru ya. Di mana kalau masuknya ke paru-paru bisa sianosis orangnya, nggak bisa nafas gitu kan. Oh, apalagi, oh ini, nggak usah jauh-jauh. Apa Rek? Yang sering kalian makan apa? Tulang ikan gitu loh, kan sering audinofagia jadinya ya. Nah, untuk memastikan biasanya kalau emang logam ya, kita foto biasanya, Rek. Kita foto dada sama abdomennya untuk memastikan dia tempatnya di mana. Di GI tract atau di paru-paru gitu. Kalau bendanya-bendanya logam biasanya kelihatan tuh gitu ya. Terus terapinya tergantung bendanya juga ya sama usianya ya. Kadang tuh keluar-keluar sendiri lewat lewat feses gitu. Tapi kalau emang benda-benda yang berbahaya, takutnya kalau lewat di peristaltik kan takutnya merusak lumen-lumen usus ya. Ya udah harus dioperasi. Apalagi kalau jelas-jelas misalnya dia kelelek sesuatu yang tajam, terus dia pas difoto lepas keluar dari usus gitu, yang mau nggak mau harus dioperasi karena takutnya perforasi. Ini oh ya gede tadi yang itu ya yang pakai kamera kan dia bisa sebagai terapi juga ya. Selain kita lihat, selain itu bisa kita ambil ya. Ini bisa gigi, keselak gigi, koin, tulang ayam, tulang ikan. Tuh, ini cincin. Ini bukan ya, ini apa namanya? Pacemaker. Sikat. Oh, coba kelelek sikat. Neck caustic injury atau esophagitis korosif. Gampang, Rek. Kalau ini biasanya kalau orang mau bunuh diri, biasanya. Biasanya kalau orang mau bunuh diri minum apa? Kemarin aku baru dapat. Minum apa biasanya?
Kayak nempel kayak Wipol gitu nggak sih, Kak? Nah ya, Wipol, apalagi Pixal gitu kan. Jadi, dia minum zat-zat yang korosif. Zat korosif itu apa? Antara asam kuat atau basa kuat. Nah, makanya lihat ya, paling sering karena suicidal attempt, 60%. 40% kan nggak sengaja. Misalnya di rumahnya ada botol beling dipikir air, ternyata cairan apa pemutih gitu. Biasanya khas ya, habis minum tadi zat korosif. Kalau, basa kuat biasanya lekuifaksi. Jadi, eee, kayak sel-sel kita tuh meleleh. Tapi kalau asam kuat, sel-sel kita akan nekrosis biasanya, koagulasi gitu, nekrosis. Khas ya, pasti nyeri di sininya, susah, hipersalivasi juga bisa. Kalau kena ke aspirasi bisa serak, bisa sampai suaranya hilang gitu. Nah, kalau misalnya, apa ya, bahayanya tuh apa sih, Rek? Bahayanya itu kan selain kena ke sel-selnya juga, kan zatnya zat racun juga ya yang bikin mematikan itu. Terus karena dia sifatnya korosif, rusak, gak gampang sembuh. Sembuhnya itu bisa jadi struktur. Struktur itu apa? Penyempitan dari esofagus. Biasanya karena cairan yang basah ya. Ini ya, kematian sel bisa kebentuk dalam waktu 4 hari ya. Scar jaringan lukanya bisa kebentuk lama banget sampai 60 hari ya. Jadi makanya kalau ada orang percobaan bunuh diri itu, kita selalu mastiin ke keluarganya, minum apa. Harus pastiin karena biar kita tahu dia ini asam atau basa gitu. Terus biasanya kita langsung ini apa namanya, selain itu biasanya apa sih, kalau memang pastikan tadi ya, dia masuk beneran apa enggak. Terus kita foto jelas semuanya ada perforasi apa enggak, takutnya kan ada jebol dah tuh itu esofagusnya ya. Nah, terus ini apakah NPO? Aku lupa nama singkatannya lagi NPO tuh. Pokoknya nanti kita apa ya, masukkan oksigen ke saluran GI tract-nya. Jadi lewat NGT kita masukkan oksigen banyak, gitu. Terus harus puasa total, nggak boleh makan dulu. Kenapa? Kalau kamu kasih makanan, malah kamu menyebabkan apa cairan-cairan yang di esofagus malah tambah ke bawah lagi gitu ya. Jadi total harus pakai cairan infus antibiotik gitu ya. Pasangan NGT-nya nggak boleh sampai gaster. Jadi pasang NGT-nya cuma sampai sini buat ngasih oksigen tok. Nggak boleh pasang NGT sampai ke bawah sini karena malah mendorong cairannya. Ini ya bisa bikin struktur, bisa bikin esofagus. Apa namanya, yang kita takutkan tuh komplikasi kronisnya ya, yang bisa bikin struktur tadi itu. Nah, ini habis minum asam atau minum ini apa namanya, basa ya. Ruptur berarti pecah, paling sering karena, trauma, kecelakaan kayak jarang ya ruptur esofagus spontan gitu ya. Atau, apa namanya, ketusuk bagian sininya, kecelakaan kayak gitu. Bisa jadi korpan juga bisa ya, kayak, makan sesuatu yang tajam gitu kan, bisa ya. Atau iatrogenik kemarin udah ya penyebabnya kita. Kita lagi tindakan misalnya kamu, mau intubasi, kayak misalnya mau intubasi, mau masang ETT, tapi salah masuknya ke esofagus di-crack juga bisa, gitu. Oke, kalau ruptur esofagus pasti tiba-tiba, nyeri pada dada, kadang bisa krepitasi, kepegang gitu ya, sianosis, sepsis, sampai syok juga bisa. Diagnosisnya bisa kamu pakai foto toraks kelihatan ya, nanti bisa pakai esofagografi bisa. Terapi awalnya mencegah kontaminasi, jadi jangan sampai ada bakteri yang masuk, kontrol infeksinya dan mau nggak mau harus dioperasi. Varises esofagus kemarin sudah aku jelaskan ya, ibu-ibu, penyebab utamanya karena hipertensi porta. Hipertensi porta seringnya karena masalah di hepar, apa? Sirosis hepatis. Kemarin udah, karena heparnya itu mengkerut, karena heparnya itu mengecil, akhirnya pembuluh darahnya
varises. Padahal vena porta itu juga mengvaskularisasi bagian gas teratas ini sama esofagus. Sehingga gampang terjadi perdarahan juga. Jadi yang perdarahannya warna apa, Rek, kalau di sini? Muntahnya warna apa? Kalau varises esofagus muntahnya warna apa, guys? Ayo. Hitam apa merah? Merah nggak sih, Kak? Kalau di sini. Kalau yang di sini baru hitam. Jadi biasanya kalau varises esofagus bercampur hematemesis plus merah ya. Ini ya. Terus melena. Hemel nih hematemesis melena ya guys ya. Anemia orangnya gitu. Jadi kalau pada orang varises esofagus kita jangan sampai terjadi perdarahan. Jadi pencegahan tidak terjadinya perdarahan tadi. Karena penyebabnya dia apa namanya varises, penyebabnya karena apa namanya tadi sirosis, ya mau nggak mau ya apa kayak kita ini kan komplikasinya ya varises esophagus tuh udah komplikasi gitu loh. Jadi mau nggak mau biasanya adalah penyakit-penyakit yang kronis sudah ya. Kita kasih obat ini seringnya vasopresin ya. GERD, GERD berarti reflux dari lower esophageal sphincter yang lemah, akhirnya banyak asam lambung yang naik ke atas ya. Terjadi melalui 4 mekanisme katanya. Transient lower esophageal sphincter relaksasi, jadi apa namanya relaksasi sphincternya terganggu yang bagian bawah ya. Tekanan lower esophagealnya yang rendah atau swallow associated less relaxation. Jadi nggak apa ya pas nelannya nggak bisa relaksasi sama straining pada periode tekanan less yang rendah. Straining itu berarti kayak strain ya ketekan ya. GERD biasanya lifelong condition, jadi orang kalau kena GERD biasanya sembuhnya susah ya, Rek, ya. Biasanya takutnya kita rusak permanen, malah nanti jadi baret esofagus. Pasiennya biasanya pasien obesitas. Kenapa? Kalau pada orang obes kan tekanan intraabdominalnya gede, jadi neken malah tambah bikin sering ke atas. Pirosis, berarti nyeri dada panas gitu. Terus bisa sampai nyeri dada tapi rasanya panas ya. Choking bisa, asam lambungnya sampai masuk ke aspirasi bisa. Diagnosisnya apa? GERD Q, jadi ada kuesioner buat orang GERD gitu. Sama di tes pH-nya selama 24 jam. Impedance test itu apa? Jadi ada alat buat ngecek keasaman lambung itu ya. Sama diprovokasi asamnya. Kita lihat, oh ternyata kok di asamnya naik, beneran dia GERD gitu kan. Terus lagi-lagi EGD ya. Semua di EGD ya. Nah, ini nggak usah ya, ini temuan endoskopinya, kita lihat ada GERD-nya, erosinya sampai bagian mana gitu. Terapinya, kalau ini harus dihafalin kalau kayak ini ya. Terapinya, apa namanya, lini pertamanya dikasih PPI, golongan apa, azol-azol, omeprazol, rabeprazol, selama 8 minggu ya. Atau bisa dikasih ini, apa namanya, PCAB ini ya. Tapi jarang, soalnya kayaknya belum ada deh di Indonesia ya. Kalium ya, kalium kompetitif acid blocker. Pilihan kedua dikasih antihistamin. Nah, obatnya itu ranitidin. Tetap yang nomor satu ini. Non farmakolonya modifikasi lifestyle, suruh turunkan berat badan, nggak boleh makan langsung tidur, hindari makanan yang meningkatkan asam gitu. Nih obatnya ya, golongan PPI. Nah, ini kuesionernya tadi. Ini yang pakai manometer ya. Baret kemarin sudah jelaskan ya, Baret adalah komplikasi dari pasien GERD di mana ada perubahan dari apa namanya?
epitelnya. Epitelnya esofagus yang harusnya squamous berubah jadi kolumner. Struktur udah tadi ya, penyempitan dari esofagus penyebabnya bisa karena inflamasi yang kronis tadi, bisa. Pokoknya struktur adalah atau stenosis pengecilan dari esofagus ya. Bisa yang paling sering nih karena korosif tadi. Nah, penyebabnya bisa karena yang penyakit-penyakit benign karena bahan korosif tadi ya. Kalau yang malignan berarti biasanya karena kanker. Kayak gini pengecilan. Beda kan sama kalau apa ring skiring tadi kan apa ya? Kayak gimana sih kayak balon gitu kan ngecilnya. Tapi kalau struktur ke samping sini, samping-samping gini. Kayak gini. Hiatal hernia kemarin tadi udah, pokoknya bagian dari abdomen naik ke atas toraks di pas di bagian hiatal sini. Neoplasma kemarin sudah ya dijelaskan ya. Nah, udah. Kalau esofagitis penyebabnya biasanya karena GERD, karena obat-obatan bisa, tapi paling sering karena GERD ya, Re, ya. Kalau esofagitis berarti cuma bagian itis di bagian sininya, belum ada ke arah tumor-tumor nggak ada ya. Kalau yang menarik ini yang mungkin kamu nggak pernah dengar ya, eosinophilic esophagitis. Eosinophil ini guys biasanya tinggi karena pada orang alergi ya. Jadi biasanya kalau eosinophilic esophagitis ini mulai sakit, nyeri, panas. Kalau apa? Kalau dia habis makan sesuatu yang dia alergi. Contohnya habis makan ayam, habis makan apapun lah yang dia alergi sama itu, baru dia mulai rasa panas gitu. CA esophagus sudah ya paling sering SCD. Gaster sama duodenum. Oke. Oke, aku langsung skip di bagian ya. Kemarin sudah dijelaskan sebenarnya ya, dispepsia. Dispepsia itu kan nyeri perut atau nggak nyaman perut. Biasanya khas nyerinya itu di bagian epigastrium. Di mana paling sering karena gastritis. Ada rasa gampang penuh, ada rasa apa dikit-dikit kenyang gitu. Kalau kronik dispepsia yang kita cari dulu penyebabnya, jangan-jangan dia infeksi H. pylori. Diingat cara tesnya apa? Pakai urea breath test namanya. Kalau memang urea breath testnya positif, maka kamu harus terapi langsung pakai pengobatan H. pylori. Apa itu obatnya? PPI tambah amoxicillin tambah clarithromycin. Kalau H. pylorinya positif. Kalau ternyata dia nggak ada H. pylorinya, apa namanya, coba di endoskopi. Habis di endoskopi ternyata ada diketahui penyebabnya, ya udah. Kalau ternyata nggak diketahui penyebabnya, baru kamu CT scan atau USG. Jadi ya ingat yang dilihat pertama adalah kalau ada orang kronik dispepsia, rule out dulu H. pylorinya ya. Nah ini ya, kalau gastritis berarti ada peradangan pada mukosa lambung. Tapi lihat keywordnya ya, Rek ya. Yang terbukti secara histologi, berarti harus di PA dulu, baru kamu boleh bilang orang gastritis. Tapi angka kejadiannya cukup tinggi. Lagi-lagi penyebabnya yang pertama adalah H. pylori dan non-H. pylori. Yang non-H. pylori apa? Ya contoh karena rokok, kopi, dan lain-lain itu. Mah lah ya bahasa awamnya ya. Udah tadi ya, dari anamnesisnya, terus dicek H. pylori test tadi pakai urea breath test. Terapinya tadi kalau memang H. pylori tadi ya dikasih PPI plus amoxicillin sama clarithromycin. Nah, obat 3 itu namanya ini, nama singkatan apa ya? Ya, nama obat ini eradikasi H. pylori. Kalau memang bukan H. pylori, ya udah boleh kamu kasih obat yang lain, bisa antasida, bisa yang lain. Tapi nggak usah. Ini ya, antasida tuh biasanya sebagai profilaksis. Kalau apa
H2 blocker itu punya efek juga mengurangi kembung gitu. Ini contoh-contoh gambaran EGD yang pakai kamera tadi ya. Next lagi, hypertrophic pyloric stenosis. Kemarin sudah aku jelaskan ada stenosis di pylorus, di bawah sini yang stenosis. Atau mirip gejalanya kayak yang kemarin. Apa yang kemarin? Atresia pylori di sini. Berarti muntahnya warna apa, Rek? Kalau di atas muntah ASI, kalau di sini muntah apa berarti? Berarti muntahnya warna kuning karena kecampur cairan empedu. Pemeriksaannya kamu bisa pakai foto polos. Di foto polos nanti ada single bubble appearance. Oke. Terus bisa pakai USG juga bisa ditemukan Donite sign-nya. Mirip kayak intussuscepsi. Di vertikulum sama ya ada kantong kata dia. Bisa pakai barium. Ini kayaknya terakhir deh. Peptic ulcer berarti ada ulkus. Biasanya terjadi awalnya itu karena gastritis, tapi dibiarkan lebih lama jadi ulkus. Ulkusnya bisa terjadi di gaster, bisa terjadi di duodenum. Paling sering lebih banyak di duodenum. Nah, di mana yang kita takut keluhan awalnya biasanya apa? Gastritis, tapi nggak diobati, akhirnya ke muskularis mukosa ya. Akhirnya apa? Berdarahan, akhirnya muntah, muntah hitam atau BAB hitam melena. Yang kita takutkan kalau dibiarkan lebih lama lagi, akhirnya jebol, terjadilah perforasi. Nah, sehingga terapinya apa? Terapinya sama kayak tadi, sama kayak gastritis. Kamu cari dulu penyebabnya. Dia Haji pylori apa enggak? Kalau emang Haji pylori tadi ya dikasih obat-obatan Haji pylori tadi. Iya. Yang duodenum. Akut abdomen nggak aku bahas di sini. Akut abdomen ini ada nanti akan dibahas di bedah diges ya. Nyeri pada perut akut dan mengancam jiwa. Nanti diagnosisnya ada ileus, ada peritonitis, dan banyak nanti dibedah ya ini ya. Dah, udah bledos capek ya. Diges emang banyak rek materinya. Udah, rek tadi ada yang ini gak? Ada yang dapat soal UM1 tadi gak? Nggak ada kah? Iya udah kalau gitu. Kalau gitu aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Oh, ini nggak ada soalnya, Ta.